Pada video ini saya akan berbicara tentang koherensi sebuah kalimat. Coherence itu adalah kepaduan ya. Bagaimana kita membuat kalimat padu sehingga orang bisa dengan mudah menangkap apa yang ingin kita sampaikan. Sering kita membaca tulisan, ada yang tulisan susah dimengerti apa sih yang ingin disampaikan oleh seseorang. Tetapi banyak juga tulis buku yang kita baca, itu ketika kita membaca, itu kita merasa seperti nonton film. Begitu garing, begitu renyah, begitu gurih, kita bisa membaca, menikmati tulisannya. Nah, harapan kita semua bisa menulis tulisan yang garing, yang renyah, yang gampang, yang gurih, yang gampang dinikmati oleh semua orang. Karena apa? Kenikmatan penulis, kesenangan penulis adalah ketika tulisannya itu dibaca, bukan ketika dia dibayar honornya dan segala macamnya. Tapi kepuasannya adalah ketika sebuah karya itu dibaca oleh banyak orang dan orang senang membacanya. Disitulah kenikmatan kita menjadi penulis. Oke, saya akan share materi. Koherensi alinea. Nah, alinea itu harus mengandung kepaduan. Dia harus padu dia. Artinya dia harus klop, apa ya? Dia harus padu, klop, kompak, satu sama lain ada keterkaitannya. Bagaimana sih sebuah kali alinea itu yang tidak kompak? Misalnya gini, satu sore saya jalan-jalan ke Kupang. Saya makan bakso dengan si B. Jadi tidak ada hubungannya. Kalau mestinya kalau sore-sore saya jalan ke Kupang, selama perjalanan saya melihat apa gitu kan, itu berarti dia akan mengalir seperti itu. Jadi sebaiknya membuatlah kalimat yang mengalir. Minggu lalu kita sudah bicara tentang paragraf induktif deduktif. Nah, itu adalah bagian dari koherensi alinea. Kepaduan yang baik itu terjadi apabila hubungan timbal balik antara kalimat-kalimat itu terbangun. Dia mudah dipahami dan tanpa kesulitan orang memaknai apa maksudnya. Makanya kita harus mengarahkan tulisan kita pada kalimat induktif atau deduktif atau semua dalam ide kalimat itu menjadi kalimat utama. Tapi untuk pemula kita harus belajar deduktif atau induktif. Kalimat penjelasnya dulu baru kemudian kesimpulannya berupa kalimat inti, atau kalimat intinya muncul baru kemudian dijelaskan. Seperti itu. Nah, alinea yang coherence itu membuat pembaca dengan mudah mengikuti jalan pikiran penulis. Apa yang saya bilang tadi, bahwa kita menulis itu adalah menuangkan gagasan kita yang ada di kepala ini, sehingga orang bisa memaknai apa yang ada di kepala kita dengan membaca tulisan tanpa kita harus hadir di depannya. Itu sebenarnya. Dalam konteks pendidikan, dalam konteks pembelajaran, kalian ada di rumah masing-masing, saya juga ada di rumah saya. Ketika saya membuat tugas, ketika dosennya membuat penugasan, maka kalian menyampaikan tulisan untuk mewakili kepala Anda, pikiran Anda, ke hadapan saya selaku dosennya. Nah, untuk menjadi murni, kepala Anda hadir di depan saya, maka yang harus dilakukan adalah membangun kalimat yang koheren, yang padu, yang kompak, sehingga saya sebagai pembaca Anda
itu bisa mengikuti jalan pikiran yang ingin Anda jelaskan di depan saya. Seperti itu. Nah, dengan alinea yang kompak, orang tidak akan terhambat memaknai apa sih yang ingin kita sampaikan. Semakin tulisan yang baik adalah tulisan yang gampang dimaknai oleh orang. Tapi tulisan yang buruk adalah ketika orang membaca, orang sudah ambigu. Ini maksudnya apa? Ini kok tidak, ini maksudnya mendukung yang mana? Nah, itu berarti tulisan yang buruk. Apalagi membuat pembacanya bingung. Kalau pembaca bingung, maka 1-2 kalimat orang akan meninggalkan tulisan kita. Dan itu berarti kita tidak berhasil dalam menulis. Oke, ini contoh ya. Nah, ini saya pikir contoh-contoh minggu lalu sudah saya sampaikan. Tiga misalnya ini adalah bagaimana koherensi sebuah alinea. Generasi tahun 1928 adalah generasi pencetus Sumpah Pemuda yang berjuang demi keinginan bernegara. Generasi tahun 1945 berjuang untuk melaksanakan gagasan Sumpah Pemuda. Dan generasi tahun 1945 adalah generasi pelaksana. Generasi zaman kemerdekaan adalah generasi pembina dan mengembangkan nilai-nilai nasional. Tiap generasi mempunyai fungsinya, panggilan masing-masing sesuai dengan zamannya. Nah, ini adalah penjelas dari ada tiga kalimat yang semuanya ada kalimat utama, dan pada paragraf berikutnya ini adalah kalimat-kalimat penjelas dari apa yang sudah menjadi statement di kalimat utama di atas tadi. Nah, modelnya seperti itu. Nah, tentu dalam menulis itu juga ada sentuhan seninya, ada sentuhan artnya. Oleh karena itu, tulisan juga perlu dilatih. Menulis itu perlu ketelatenan, menulis itu perlu latihan, sehingga tidak ada jalan lain. Kalau teman-teman mahasiswa ingin bisa menulis dengan baik, maka yang dilakukan hanya 2. Pertama menulis, kedua membaca, ketiga menulis, keempat membaca, dan terus berulang. Nah, oke. Setelah kita berbicara tentang bagaimana membangun sebuah kalimat yang kompak, yang padu, maka dalam koridor lingkungan ilmiah, maka kita harus bisa memahami bahasa dalam karya ilmiah. Kenapa kita berbicara bahasa dalam karya ilmiah? Berarti ada bahasa yang lain. Ya, betul. Ada bahasa yang lain, ada bahasa harian, ada bahasa slang, istilah-istilah baru yang digunakan dalam keseharian, ada bahasa pergaulan, ada juga bahasa sastra. Misalnya daun melambai-lambai. Kalau di bahasa ilmiah, tidak bisa menggunakan bahasa sastra. Bahasa yang penuh dengan kiasan. Tidak juga bisa menggunakan bahasa harian. Misalnya, kalau di Kupang, misalnya, bung itu disingkat menjadi bu, itu tidak bisa digunakan dalam bahasa ilmiah ditulis bu, misalnya. Seperti itu. Nah, beta misalnya, harus ditulis beta. Itu pun bahasa lokal, bukan bahasa Indonesia. Tapi tidak boleh lagi ditulis misalnya B, karena itu menjadi bahasa slang, bahasa harian. Nah, itulah perbedaan bahasa. Nah, kenapa tidak boleh menggunakan bahasa dengan kadar sastra? Misalnya seperti saya sampaikan tadi, daun melambai-lambai, misalnya seperti itu. Daun apa melambai-lambai? Melambai itu berarti memanggil, kan gitu. Nah, kenapa tidak menggunakan dalam bahasa karya ilmiah tidak boleh menggunakan bahasa yang berkadar sastra? Karena beberapa
bahasa dengan kadar sastra itu memiliki makna yang ambigu. Daun melambai-lambai itu sebenarnya apa maksudnya? Seperti itu. Nah, itulah sebabnya kita mulai saat ini berbicara tentang bahasa karya ilmiah. Bahasa karya ilmiah itu adalah bahasa yang baku, bahasa Indonesia yang baku, bahasa Indonesia yang tidak bisa diinterpretasikan lain. Apa itu bahasa yang tidak bisa diinterpretasikan lain? Misalnya gini, pendapatan saya 100.000 per bulan. Ya udah, that's it. Ya itu sudah. Tidak ada arti lain bahwa saya mau mendapatkan uang 1 bulan ya 100.000. Tidak ada bisa diterjemahkan yang lain-lain. Nah, oke, saya pikir ini skip. Nah, bahasa ilmiah itu harus cermat dalam pemilihan kata dan struktur bahasanya. Jadi, pilihlah kalimat ragam yang baku atau ragam yang standar atau formal. Paling sering saya mendapatkan misalnya bisa itu ditulis bisah di sini karena aksen. Butuh atau butuh. Nah, itu juga sering saya temukan di MTT di mahasiswa di kakak kelas kalian. Butuh itu BU, TU ada H. Tapi orang banyak karena aksen di sini menulis butuh. Butuh tidak ada artinya. Dalam bahasa ilmiah itu tidak dibenarkan. Itu menjadi kesalahan. Tidak bisa dimaknai, oh ini maksudnya butuh. Nggak bisa. Dia harus ditulis butuh sesuai dengan apa yang dibakukan dalam KBBI. Oleh karena itu, tugas saya yang pertama adalah kalian menginstal Kamus Besar Bahasa Indonesia di aplikasi smartphone kalian masing-masing. Nanti tolong kirimkan screenshot-nya ke Google Classroom Bahasa Indonesia, matrikulasi Bahasa Indonesia. Oke. Yang berikutnya bukan bahasa informal, sudah saya jelaskan. Nah, yang terakhir menghindari ketaksaan atau ambiguitas makna. Itu yang saya bilang, hindari menggunakan bahasa yang berkadar sastra, khususnya sastra kiasan yang puitis. Itu dalam bahasa ilmiah tidak bisa. Kecuali Anda memang mengkaji itu. Memang mengkaji bahasa ilmiah, bahasa puisi dikaji dalam konteks ilmiah. Tapi kan kalian mahasiswa pertanian, jadi tidak mungkin mengkaji sastra. Jadi harus menggunakan bahasa-bahasa atau kata yang baku, yang formal, dan tentunya dengan memperhatikan bagaimana tata bahasa yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Nah, bagaimana sih ciri-ciri bahasa keilmuan? Nah, bahasa keilmuan itu bisa dilihat dari kemampuan untuk menjelaskan sesuatu. Gagasan atau pengertian dengan ekspresi yang cermat sehingga makna yang dimaksud oleh penulis dapat diterima persis oleh pembaca. Itu yang tidak boleh ada tidak boleh ada kehilangan makna. Nah, isinya bermakna, uraiannya jelas, memiliki kepaduan yang tinggi, singkat, padat, memenuhi standar bahasa yang baku, memenuhi standar penulisan ilmiah, dan komunikatif secara ilmiah. Bahasa dalam ilmiah digunakan sesuai dengan IYD yang sudah disempurnakan. Jangan lupa. Nah, strukturnya itu dibuat lengkap. Ada subjek, ada predikat, objek, dan keterangan. Kalimat tidak boleh singkat-singkat. Misalnya, bahan baku pakan ternak terdiri atas jagung, bekatul, DLL. DLL itu tidak boleh disingkat dalam karangan ilmiah. Maka harus tulis dan lain-lain. Karena DLL itu kan bahasa informal. Bisa jadi DLL itu artinya lain. Nah, ada strategi
kalau ada singkatan-singkatan, misalnya NTT, apakah saya harus terus ketika menulis NTT, saya terus tulis Nusa Tenggara Timur? Nah, karena Nusa Tenggara Timur sudah menjadi ketentuan umum bahwa itu adalah disingkat menjadi NTT, maka pada kemunculan kata Nusa Tenggara Timur pertama, maka itu harus ditulis lengkap, disertai dengan kurung buka, NTT, dan kurung tutup. Maka pada kalimat-kalimat berikutnya, kita bisa menggunakan NTT untuk menggantikan Nusa Tenggara Timur. Itu salah satu contohnya. Jadi boleh dengan catatan itu dimasukkan, dibuat pertama kali jelas, kemudian digunakan secara terus-menerus. Akan lebih bagus lagi ketika itu dicantumkan di dalam daftar singkatan di bagian awal laporan. Seperti itu. Kalau kalian misalnya nanti terlibat dalam pekerjaan atau proyek dengan Australia, biasanya itu akan selalu ada daftar istilah misalnya. Karena ada beberapa istilah yang biasanya digunakan yang tidak umum, sehingga perlu dibuatkan istilah-istilah. Nah, ada beberapa hal yang paling penting. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan kata asing, misalnya bahasa Inggris atau bahasa Kupang, seperti beta tadi itu. Ketika kita menggunakan beta atau bahasa Inggris, ni atau apa gitu misalnya, maka dia harus dicetak huruf miring. Setiap kata asing yang digunakan dalam skrip atau manuskrip atau karya ilmiah itu harus ditulis asing. Kata asing tidak hanya bahasa Inggris, kata asing bisa, yang dimaksud kata asing adalah kata yang di luar bahasa Indonesia. Kalau kalian menggunakan bahasa Manggarai misalnya, yaitu kalian harus cetak miring karena laporan kita berada pada bahasa Indonesia. Seperti itu. Oke, ini adalah tugasnya. Silakan dibaca. Susunlah sebuah wacana 5-10 paragraf dalam bidang pertanian. Carilah sumber pustaka, referensi minimal 10-15 referensi. Kutip referensi tersebut dan tulis dengan metode parafrase. Apa itu parafrase? Parafrase adalah kita membaca statement orang, kita tangkap maksudnya, dan kita tulis ulang sesuai dengan konteks yang kita tulis tanpa menghilangkan makna yang kita kutip. Jadi kalau si A mengatakan seperti ini, ya garis besarnya kita tangkap bahwa itu maksudnya adalah, oh hari ini orang sedang berdemo misalnya. Nah, tetapi kita ingin menyajikan dalam konteks yang lain, sehingga buatlah sebuah parafrase atau kalimat baru dengan makna yang sama, tetapi merupakan kata-kata atau kalimat kita sendiri. Seperti itu. Baik, demikian materi sore hari ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di materi berikutnya.